Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Via Almasita, mahasiswa IKIP Dwi Utomo Malang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat manusia dari mata kuliah pengantar pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Yang membedakan manusia dari hewan karena manusia terbentuk dari kumpulan terpadu atau integrate yang disebut hakikat manusia. Hakikat manusia menurut beberapa tokoh filsafat. 1. Plato, bahwa manusia adalah suatu pribadi yang tak terbatas. Kedua, Aristoteles, bahwa manusia adalah makhluk yang organis. Ketiga, menurut René Descartes, jiwa adalah perpaduan antara rasional dan konsisten serta terpadu di dalam tubuh manusia. Sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia yang secara prinsipil jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dan hewan yaitu 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Pemilikan kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi-dimensi hakikat manusia. 1. Keindividualan. 2. Kesosialan. 3. Kesusilaan. 4. Keberagamaan. Dimensi keindividualan. Lisan mengartikan individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau indefinite. Yang bisa diartikan pula, pribadi yang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Contoh dimensi keindividualan. Siswa SD memiliki tingkat minat yang beragam seperti lebih menyukai matematika, olahraga, maupun lainnya. Dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan pada diri manusia berkaitan dengan dorongan untuk bergaul atau berinteraksi dengan seseorang. Contoh dari dimensi kesosialan, karena kita sering berinteraksi dengan seseorang, kita memiliki rasa kagum seperti penggemar yang bertemu idola. Dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan terfokuskan pada etiket dan etika. Etiket sendiri berarti persoalan kepantasan dan kesopanan. Contoh dari etiket yaitu saat kita memakai seragam yang rapi dan sopan sesuai peraturan sekolah. Etika atau persoalan kebaikan, contohnya yaitu saat kita membantu orang yang lebih tua menyeberang jalan. Dimensi keberagamaan. Manusia memerlukan agama untuk sandaran vertikal atau penopang hidup. Contoh dari dimensi keberagamaan yaitu di agama Islam kita diberitahukan tentang malaikat raqib dan atid untuk mencatat kebaikan dan keburukan kita yang membuat kita berhati-hati dalam berucap maupun berperilaku.
Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pendidikan dalam pelaksanaan mungkin saja terjadi kesalahan. Adapun kemungkinan yang bisa terjadi yaitu terbagi menjadi dua. Pengembangan yang utuh. Pengembangan yang ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan. Kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terdapat karena dimensi-dimensi hakikat manusia yang terabaikan. Hakikat manusia menurut Islam. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia atau yang paling hina. Mulia bisa berupa jasmani dan rohani yang lengkap. Hina berupa tingkah laku bertentangan dengan aturan Tuhan. Kejadian manusia atau asal lahirnya manusia. Jasmani kita berasal dari tanah, dan rohani kita berasal dari gaib. Proses terwujudnya manusia. Proses terwujudnya manusia terbanyak beberapa pendapat. 1. Seperti manusia yang terwujud tanpa ibu dan bapak adalah Nabi Adam. 2. Manusia yang terlahir tanpa ayah adalah Nabi Isa. 3. Menurut teori Darwin, manusia berasal dari kera. Pandangan tentang hakikat manusia. Pandangan psikoanalitik atau ilmu jiwa yang menganalisis kejiwaan manusia. Contoh-contoh kepribadian manusia. 1. ID atau menggerakkan untuk memuaskan kebutuhan. 2. Ego menjembatani antara keinginan dengan lingkungan realistik. 3. Superego atau mengontrol tingkah laku agar sesuai dengan nilai-nilai moral. Kedua, pandangan humanistik atau melihat manusia secara manusiawi. Pandangan humanistik memiliki beberapa pendapat. 1. Rogers. Menurut Rogers, makhluk yang terus berubah seperti air mengalir. Contoh, manusia melewati masa kanak-kanak, remaja, dan lain-lain. Menurut Jean-Jacques Rousseau, manusia itu baik, namun dirusak oleh masyarakat atau lembaga. Contoh, saat seseorang dituduh mencuri dan pelan-pelan dia melakukan apa yang dituduhkan. Ketiga, menurut Martin Buber, manusia merupakan suatu eksistensi yang berpotensi sehingga sulit untuk memperkirakan masa depan manusia tersebut. Contohnya, semua sekolah selalu memberikan ilmu tentang moral dan agama, namun ada yang lulusannya menjadi koruptor. Ketiga, pandangan behavioristik atau tingkah laku manusia ditentukan oleh lingkungan individu itu berada. Pandangan behavioristik menurut Skinner, Kohler, Watson, dan Thorndike terbagi menjadi dua. 1. Tingkah laku manusia ditentukan di mana individu itu berada. Contohnya, jika orang dekat dengan masyarakat yang rajin beribadah, maka orang tersebut tergerak juga untuk rajin beribadah. 2. Tingkah laku manusia dapat dikendalikan dengan mengatur lingkungan tempat individu itu berada. Contohnya, saat kita melihat tempat orang yang berjudi, kita jadi tahu kalau itu tidak baik dan harus menjauhi tempat tersebut. Sekian dari video dan presentasi saya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.